Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi dawil jiddi wal karama amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjunan alam, kedua kita, uswah kita, habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, sampai kita semua yang hadir, sampai kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang diakui oleh beliau nanti di yaumil akhir dan bisa berjumpa dengan junjunan kita, Rasul kita, Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa menyimak lagi kajian kitab Ukudul-Ujen dan bisa bergabung lagi, dan saya sendiri bisa memberikan beberapa ilmu yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan yang baiknya ini dari Allah, mungkin yang salahnya itu adalah kesalahan pribadi saya sendiri, mudah-mudahan Allah memaafkan. Di dalam kitab ini dijelaskan, sudah tahu bahwasanya kitab Ukudul-Ujen ini adalah satu kitab yang membedah tentang kehidupan rumah tangga. Kitab ini membedah tentang bagaimana supaya rumah tangga ini harmonis. Dan kitab ini membedah atau menyajikan sesuatu hal yang menjadikan motivasi di dalam rumah tangga kita supaya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Maka dari itu, izinkanlah saya pribadi untuk menyampaikan beberapa hal yang penting di dalam kitab ini yang akan disampaikan pada kajian ini, yaitu tentang materinya adalah hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Mungkin sebelumnya sudah judul ini sudah atau materi ini sudah tersampaikan, tetapi ini lebih mendalam, lebih kepada inti daripada hak-hak tersebut. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis bahwa ada seorang wanita dari desa, desa itu namanya desa Kas'am. Wanita ini menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita dari desa ini menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin menyampaikan unek-uneknya selama ini, menyampaikan keinginannya selama ini yang dia pendam. Maka dia mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencurahkan
semua unek-uneknya, semua keinginannya yang ada di dalam hatinya. Perempuan ini berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang tidak bersuami." Kata si perempuan ini, "Saya ini seorang wanita yang tidak bersuami. Lantas mau apa engkau? Pada saat ini saya ingin menikah." Nah, jadi dia itu single, datang kepada Rasulullah, dia ingin menikah, kan? Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya menikah, ya, apakah hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya?" Jadi kalau saya menikah ini, ya Rasulullah, apa hak-haknya? Ini bagus nih. Kenapa? Karena persiapan ketika dia mau menikah, dia sudah tahu ilmunya, bagaimana nanti hak-haknya yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi hak-hak suami oleh istrinya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebagian dari hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah, kata baginda Rasulullah SAW, yang harus dipenuhi hak-hak suami oleh seorang istri, yang pertama adalah apabila suami membutuhkan pelayanan, ya, berhubungan, punten maaf ya, apabila suami berkeinginan, ya, pada saat itu untuk berhubungan badan atau seks gitulah dari istrinya, sekalipun istri sedang ada di atas unta, di punggung unta, maka dia tidak boleh menolaknya. Nah, ini yang menyampaikan ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking harusnya, saking wajib-wajibnya, seandainya seorang istri ada di punggung unta, mungkin ini lagi di jalan atau lagi bepergian, ya, dengan suaminya. Kemudian suaminya ingin melakukan hubungan, ya, hubungan badan mungkin. Pada saat itu maka seorang istri tidak boleh menolak. Artinya apa? Apapun yang diinginkan suami, apalagi ini syariat, apalagi ini diperintahkan, apalagi ini mengandung unsur pahala yang sangat besar, maka istri ini tidak boleh menolak. Mungkin kalau di Indonesia, di kita ini, ya, tidak ada unta yang dipakai kendaraan. Mungkin kendaraannya mobil atau motor, tapi kan tetap lihat sikon dulu. Ya, ini kan seandainya, masa di motor gitu kan, masa banyak orang gitu. Suami minta kepada istrinya di tengah jalan, ditonton orang, nauzubillahi min dzalik. Ya, atau lagi di mobil si mending gitu kan, karena ketutup gitu kan, apalagi malam gitu. Kalau suaminya ingin pada saat itu, ya apa boleh buat. Seorang wanita harus memenuhi keinginan suaminya. Misalkan lagi masak istrinya, lagi nyuci istrinya, atau lagi beres-beres istrinya, atau lagi apalah rebahan gitu. Maka keinginan suami ini, khusus kaum wanita, ya, supaya kaum wanita ini betul-betul, ya, mendapatkan ridho suami dan ridho Allah, betul-betul ingin masuk daripada ridho Allah dan surga Allah, maka penuhilah keinginan suaminya. Ya. Kecuali kalau memang ada uzur. Ya, kecuali kalau memang tidak bisa ada uzur. Contoh soal lagi sakit, menurut medis tidak boleh ini berhubungan, apalagi kondisi badannya lemah, atau menurut uzur menurut agama seperti apa? Contohnya seperti misalkan haid, nifas dan lain sebagainya. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, khususnya bagi kaum wanita, ya, para istri dimanapun berada. Jadi ini bagus, ya, ketika seorang perempuan ini datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang masalah nanti kalau saya sudah menikah, apa hak-hak yang harus dipenuhi, gitu.
Sebagai istri saya harus gimana? Ini bagus loh, gitu kan? Karena persiapan, ya. Nanti begitu nikah tidak kaget. Karena sudah tahu poin-poinnya, yang harus dilakukan itu apa, yang tidak boleh itu apa, harus memang seperti itu. Nah, ini sebetulnya harus dibudayakan ya bagi seluruh kaum hawa yang akan menikah, ya. Harus tahu dulu ilmunya, jangan terburu-buru, harus tahu ilmunya tentang pernikahan, tentang rumah tangga, bagaimana caranya supaya nanti ketika kita sudah masuk ke rumah tangga, kita termasuk salah satu orang-orang atau suami istri dalam rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, tenang. Gitu. Ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya, ya, yaitu istri tidak boleh memberikan apa saja yang ada di rumah suami kepada orang lain tanpa izin suami. Bagaimana kalau istri ini memberikan makanan, memberikan barang, harta yang ada di rumah suami tanpa izin suami? Falahul wijru, falahul ajru, walahal ajra, falahal wijra. Bagi laki-lakinya al-ajru suaminya, bagi perempuannya al-azra, al-wizra, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami betul oleh kaum hawa, ya, kaum istri atau calon atau orang yang akan melangsungkan pertikahan, khususnya bagi kaum perempuan, ya. Tidak boleh memberikan barang suatu apapun yang ada di rumah suami, ya, yang ada di rumah itu tanpa seizin suaminya. Ya, tanpa seizin suaminya. Tetap apapun itu, makanan, uang, barang apa saja, tidak boleh, harus izin dulu suami. Beri makanan saja kepada orang lain harus izin suami. Kecuali ada hadis yang membolehkan, halal dan boleh kita memberikan makanan kepada orang lain tanpa izin suami, kalau makanan itu cepat rusak, cepat basi. Itu boleh, daripada mubazir, ya, daripada tidak dimakan, akhirnya dibuang, maka lebih baik diberikan kepada orang lain walaupun tidak ada izin suami. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena itu nanti kalau tidak dikasih takut basi, darurat, akhirnya dibuang, mubazir, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya kajian ini betul-betul untuk meluruskan, ya, meluruskan bagi suami, istri, ya, keluarga, supaya di dalam rumah tangganya betul-betul mendapatkan ridho Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridho Allah? Ya, pasti semua yang sudah berumah tangga itu keinginannya di dalam rumah tangganya mendapatkan ketenangan, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keberkahan. Ya, sakinah mawaddah warahmah, tenang, tentram, adem, ayem, penuh dengan kasih sayang Allah. Siapa yang tidak mau? Makanya ini penting sekali, ya, ilmu ini untuk kaum perempuan ataupun laki-laki yang memang ingin melangsungkan akad pertikahan. Jadi ilmunya harus tahu dulu. Ya, ilmunya harus tahu dulu. Kemudian apalagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ya dari seorang wanita yang datang kepada Rasul tentang hak-hak suami yang harus dipenuhi istrinya. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, istri tidak boleh melakukan puasa sunnah, ya, jika tidak mendapatkan izin suami. Sekali lagi, ya, istri tidak boleh melakukan puasa sunnah kecuali ada izin suaminya. Kenapa demikian? Ya, karena bila berpuasa
Dianya akan merasakan letih dan dahaga, sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum ibu, kaum istri, dimanapun berada. Gak boleh kita melaksanakan saum sunnah kalau tidak ada izin suami. Kenapa? Dikhawatirkan nanti suami di siang hari ada keinginan untuk berhubungan badan. Ya. Nanti bagaimana kalau suami keinginannya tidak dilaksanakan? Itu wajib menuruti kemauan suami kalau memang di dalam keinginan itu tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Kan wajar. Ya, suami minta berhubungan kapan saja, mau siang, mau malam, punten ya. Mau siang, mau malam boleh, asal betul-betul sehat istrinya. Ya. Makanya puasa sunnah itu izin dulu. Mami mau puasa sunnah ya besok hari Kamis, atau ayah, ya ibu mau puasa sunnah ya besok, atau beb atau siapa saja bilangnya lah kepada suaminya, silahkan. Ya, bilang malamnya, bilang besok ibu atau besok mama mau puasa. Jadi ayah harus tahu besok mama harus puasa, izinkan. Akhirnya suaminya, aduh mengizinkan banget untuk beribadah, silahkan. Jadi nggak diganggu. Suaminya jadi tahu, kalaupun dia berkeinginan di siang hari, kalau sudah dikasih tahu malamnya, instruksi malamnya bahwa bla 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 bla, dia tidak akan meminta. Ya, dia tidak akan meminta karena sudah tahu istrinya dalam keadaan berpuasa. Maka kalau istrinya berpuasa sunnah, kemudian ada izin suami, maka berkah bagi seorang istri. Itu namanya istri solehah. Ya, pahala dapat, ridho Allah dapat, ridho suami dapat. Tapi sebaliknya, jangan sampai seorang istri melaksanakan ibadah puasa sunnah tanpa izin suaminya. Kalau memaksakan dia puasa sunnah, tidak izin suaminya, maka punten, puasanya itu cuma hanya letih, dahaga, dan lain sebagainya. Pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada izin suami. Suaminya nanti mau gimana kalau di siang hari? Gitu kan. Ada kan perempuannya ini, tahu diri aja suaminya. Masa mau ibadah dilarang? Iya, tapi kan itu sunnah. Sedangkan keinginan suami, ya permintaan suami harus dan wajib ditaati. Sedangkan kalau puasa sunnah, ini wajib kalah yang sunnah oleh yang wajib. Bukan tidak mengizinkan. Izin dulu, insya Allah. Suami mana yang tidak mengizinkan istrinya untuk beribadah? Insya Allah diizinkan untuk beribadah. Kalaupun dia ada keinginan berhubungan di siang hari, berhubungan badan, dia akan tahu. Ya, karena lagi puasa istri. Nggak apa-apa. Dia tidak akan meminta karena tahu istrinya lagi berpuasa. Yang penting izin dulu ya kepada suaminya. Jangan sampai tidak izin ujung-ujung puasa. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri itu, jika istri keluar rumah tanpa izin suami, maka dia mendapatkan laknat malaikat hingga dia kembali ke tempatnya. Nah, ini harus dipenuhi. Kalau suami melarang pada saat itu kita tidak boleh keluar rumah, ya tidak boleh. Jangan sampai memaksakan. Punten. Punten. Ini memaksakan terus. Pokoknya kalau tidak ngasih izin, pokoknya aku akan kabur, aku bla bla. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Wahai kaum istri, apa yang mau dicari? Sejelek-jeleknya itu adalah suami kita. Semiskin-miskinnya itu adalah suami kita. Sepakir-pakirnya itu adalah suami kita. Suami kita yang menjadikan kunci daripada istrinya masuk surga. Kalau suami ridho, Allah akan ridho. Kalau suami murka, Allah akan murka. Kalau suami sakit hati dengan ulah tingkah kita, ucapan istrinya, maka Allah akan murka kepada istrinya. Apakah kita harus mengikuti hawa nafsu terus? Sadar. Jangan sampai keinginan ini dirasuki hawa nafsu syaitan, kemudian mengalahkan yang seharusnya menurut syariat kita harus taat pada saat itu.
Inilah yang keempat. Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab langsung pertanyaan seorang wanita yang datang dari desa. Dia mengajukan dia ingin nikah, tapi sesudah saya nikah apa yang saya lakukan nanti kepada suami? Itu bagus. Makanya kata Rasul yang keempatnya, tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. Kalau sudah dikasih pengertian seperti itu, otomatis istri yang solehah, perempuan yang solehah, pasti begitu sudah nikah tahu. Oh, ini batasannya ini yang boleh, ini yang tidak boleh loh. Itu istri yang solehah. Bagaimana kalau sudah disampaikan kemudian dilanggar? Nah itulah yang tidak solehah. Sudah tahu tidak boleh, dilanggar, ya tidak solehah. Mohon maaf pun, dan suami pada saat itu sudah memberikan ilmu kepada istrinya, memberikan sesuatu arahan kepada istrinya. Kalau mau keluar rumah izin dulu. Tapi istrinya tidak izin, tidak hormat, tidak patuh kepada suaminya, maka tidak tanggung jawab nanti di akhirat. Kalau bahasa Sunda mah, ulah kaciwit kulit ke bawah daging di akhirat nggak mau suaminya ke bawah-bawah, ya. Tanggung jawab istrinya aja, karena suami sudah memberitahu pada saat itu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, saya pernah datang menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Fatimah. Siti Fatimah ini adalah putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali adalah mantunya sekaligus adalah sebagai Khulafaur Rasyidin. Ya. Sayyidina Ali datang beserta Fatimah, ya, menghadap ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kami jumpa beliau sedang menangis. Ini Nabi menangis loh, ya. Nabi menangis. Begitu dilihat, begitu masuk ke tempat atau ke rumah, ya, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, ya, ke kediamannya baginda Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah SAW, ya, saat itu dijumpai sedang menangis dengan tangisan yang sangat, ya, bukaan syadidan, tangisan yang sangat luar biasa. Jadi kelihatan ini sedih banget, ya, makanya nangisnya luar biasa. Maka saya bertanya kepada baginda, ya, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, tangismu dan tangismu dan kesusahanmu, ya, tangismu dan kesusahanmu akan aku tebus dengan bapa, abi wa ummi, akan aku tebus dengan bapa dan ibu, ya, dan ibuku, kata Sayyidina Ali, karena saya sangat mencintaimu ya Rasulullah, ya. Sampai demikian, coba, tangismu, kesedihanmu, keharuanmu, ya, kesusahanmu, kegelisahanmu, kegundahanmu akan aku balas ya Rasulullah, akan aku tebus abi wa ummi, dengan ibu dan dengan bapa dan ibuku ya Rasulullah, karena aku sayang kepadamu ya Rasulullah. Itu Sayyidina Ali, karena aku sayang kepadamu ya Rasulullah, engkau gak boleh menangis. Ada apa gerangan menangis? Gitu kan? Apakah yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, ketika aku di perjalanan ke langit, aku melihat para wanita dari umatku. Aku melihat para wanita dari umatku disiksa di neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan. Maka saya menangis melihat beratnya siksaan mereka itu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci dari keseluruhan kisah itu dengan beberapa sabdanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Ini baginda kita, junjunan kita, Rasul kita yang akan menjamin kehidupan kita bahagia di akhirat nanti. Yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita tidak taat, tidak turut kepada junjunan kita,
Kita akan menjadi apa nanti di akhirat? Akan menjadi apa? Tidak ada apa-apanya kita. Seandainya tidak ada syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti, karena Nabi Adam tidak akan memberikan syafaat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, 24 Nabi dan Rasul sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari mulai Nabi Adam tidak akan memberikan syafaat. Illa Rasulullah, kecuali junjunan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya menghimbau kepada kaum wanita, jadilah wanita yang solehah. Saya menghimbau kepada kaum suami, jadilah suami yang soleh. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis bukaan syadidan. Bukan menangis diada-ada, tapi menangis nyata. Karena Rasulullah SAW melihat betul keadaan di neraka jahanam, banyak umatnya di kalangan beliau adalah wanita-wanita. Rasulullah menangis. Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Mungkin kalau rumah tangga kita saat ini, kaum wanita, kaum istri dimanapun berada, ada kesalahan kepada suami, minta maaf. Saat ini juga minta maaf kepada suami. Tobat, insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita bisa baik lagi, bisa kondusif lagi. Mudah-mudahan kita diberikan salah satu anugerah yang terbesar di dalam rumah tangga kita. Mau apa yang dicari? Kehidupan dunia hanya sebentar. Kenikmatan dunia hanya sesaat. Kenikmatan yang abadi adalah di akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.